Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami, kelompok 3 mata pelajaran geografi dari SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Kali ini kita akan presentasikan suatu materi nih. Tapi sebelum kita mulai presentasinya, kita kenalan dulu ya. Halo, perkenalkan, nama saya Lutfi Faisal Bukhari. Saya dari kelas 12 IPS 4. Tempat tanggal lahir saya Cirebon 6 April 2006. Hobi saya baca komik. Cita-cita saya ingin menjadi business development. Saya di sini sebagai pemateri. Halo teman-teman, perkenalkan, aku Noval Harmaini Sumurti dari kelas 12 IPS 4. Tempat tanggal lahir aku, Cirebon, 11 November 2005. Hobi aku adalah traveling dan koleksi Gundam. Cita-citaku menjadi diplomat atau menjadi akuntan publik. Aku di sini berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Vika Azahra Iftita Maulida dari kelas 12 IPS 4. Tempat tanggal lahir saya Cirebon 17 April 2006. Hobi saya membaca dan menulis. Cita-cita saya menjadi pengacara dan di sini saya sebagai penjawab. Oke, kalian sudah mengenal ya anggota-anggota kelompok kami. Mari kita mulai saja yuk presentasi hari ini. Presentasi hari ini yaitu mengenai interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. 4.2 membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan diagram. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi pola interaksi desa dan kota, menjabarkan faktor-faktor interaksi desa dan kota, mengemukakan usaha pemerataan pembangunan desa dan kota, dan membandingkan dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota dengan benar. Nah, di sini kita ada contoh nih mengenai interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan. Ditonton dengan seksama ya. Daerah di penjuru timur Indonesia, yakni Papua, masih sering kali diberitakan tertinggal pembangunannya. BPS mencatat pada 2018 jumlah desa tertinggal tertinggi di Papua mencapai 4,8 ribu desa atau 87,12% dari total desa keseluruhan 5.456 desa. Provinsi ini menjadi wilayah dengan jumlah desa tertinggal tertinggi di Indonesia. Salah satu faktor di antaranya lantaran Papua tidak memiliki akses jalan yang memadai, sehingga distribusi barang dan jasa sulit dilakukan. Dapat dijangkau melalui udara, namun sudah tentu biayanya menjadi lebih mahal. Untuk itulah, dalam rangka peningkatan mutu perekonomian masyarakat, pemerintah membangun Trans Papua. Trans Papua adalah pembangunan guna mendukung potensi besar Papua yang dimiliki untuk Indonesia. Papua menyimpan gas alam, minyak, dan aneka bahan tambang lain yang siap menunggu untuk diolah. Adanya sumber kekayaan alam ini berpotensi menjadikan Papua semakin berkembang, ditunjang hadirnya transportasi yang memadai. Kebijakan pembangunan ditempuh untuk membuka isolasi, sehingga akan mempercepat distribusi logistik yang dapat menurunkan harga-harga kebutuhan pokok, dan kelancaran distribusi orang yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan Trans Papua yang dimulai dari Jayapura hingga Merauke, serta Jayapura hingga Wamena, akan dapat menghubungkan kecamatan-kecamatan terpencil yang berada di sekitar jalan tersebut. Sejumlah kontraktor BUMN bersinergi untuk merampungkan pembangunan infrastruktur di timur Indonesia ini. Di antaranya PT Istaka Karya Persero, PT Brantas Abipraya Persero, PT Nindya Karya Persero, dan PT Wijaya Karya Persero. Terdapat 12 ruas jalan yang ditargetkan dibangun. Adapun pembangunan melalui 3 tahap.
Pertama, tahap pembangunan atau pembongkaran hutan sampai terbentuk badan jalan. Kedua, peningkatan badan jalan yang dipadatkan dengan material. Dan ketiga, peningkatan dengan pengaspalan. Kondisi terbaru awal tahun 2021. Terdapat jalan Trans Papua yang rampung terbangun sepanjang 3.500 km. Salah satunya Jayapura Wamena. Wamena merupakan ibu kota Kabupaten Jayawijaya yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Terletak 1.800 meter di atas permukaan laut. Progres terkini untuk konektivitas di Papua dan Papua Barat sudah dilakukan hampir 90%. Tersisa sekitar 70 km yang akan segera diaspal tahun ini. Salah satu ruas jalan yang akan dikerjakan, yakni rute yang menghubungkan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat menuju Kabupaten Nabire di Provinsi Papua. Dalam proses pembangunannya, Papua menghadirkan tantangan tersendiri yang tidak mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi terkait kondisi geografi dan topografi di beberapa kawasan, karena harus melintasi bukit, menimbun rawa, dan iklim yang ekstrim. Selain itu, terdapat masalah keamanan, pembebasan lahan hak ulayat, dan aspek lingkungan berupa kawasan konservasi alam. Hingga sulitnya mendapat bahan material berupa batu pecah. Penentuan tipe jembatan menjadi faktor penting dalam pembangunan jalan Trans Papua ini, karena didasarkan pada lebar dari sungai atau lembah yang akan dilewati. Pada jalan Trans Papua ini, jembatan yang sering dipergunakan adalah tipe Traspen. Meski mengalami berbagai tantangan, Trans Papua berhasil dibangun dan menghadirkan keindahan bagi para pengguna yang melintasinya. Pengertian. Interaksi wilayah dapat diartikan sebagai suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh pada kedua belah pihak. Hubungan tersebut dapat menimbulkan gejala, kenampakan, atau permasalahan baru. Interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan. Wilayah desa dan kota pada dasarnya merupakan interaksi wilayah yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dari segi ekonomi, sosial, politik, dan budaya, serta lingkungan. Faktor pendorong interaksi penduduk desa dan kota. 1. Polusi. Kemacetan, kriminal, tidak ada ruang terbuka hijau sehingga penduduk tidak nyaman. Special force. 2. Lokasi sudah tidak sesuai untuk kegiatan industri, sehingga pindah ke pinggiran kota yang lalu lintasnya lancar dan penduduk belum padat. Site force. 3. Harga tanah mahal, pajak tinggi, dan jumlah penduduk banyak. Force of social evaluation. 4. Ketidakpuasan fungsi ruang, pemukiman sempit dan tidak sehat. Situational force. 5. Fasilitas umum tidak memadai, tidak lengkap, dan cenderung membahayakan pengguna. Statute and organization of occupants. Faktor penarik interaksi penduduk desa dan kota. 1. Lokasi dekat dengan pusat kota yang dinilai lebih strategis bagi kegiatan industri. Site attraction. 2. Terdapat kegiatan bisnis dengan kemudahan aksesibilitas. Functional convenience maximum accessibility. 3. Adanya fasilitas umum untuk olahraga, hiburan, seni budaya yang dapat dikunjungi penduduk. Functional magnetism. 4. Orang akan lebih bangga tinggal dengan pusat kegiatan perdagangan atau perbelanjaan. Functional prestige. Dampak positif interaksi desa dan kota bagi desa. Meningkatnya taraf pendidikan, informasi dan komunikasi dapat mudah diterima masyarakat, pembangunan infrastruktur di desa sehingga memudahkan aksesibilitas, meningkatnya produktivitas penduduk desa dengan teknologi tepat guna, meningkatnya kesejahteraan meratanya penduduk dengan pembangunan, berkembangnya organisasi di desa yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dampak negatif interaksi desa dan kota bagi desa. Modernisasi pengaruh kota telah melunturkan orientasi petani sebagai mata pencaharian. Siaran televisi dapat mempengaruhi sikap masyarakat desa untuk hidup konsumerisme dan kriminalitas. Tenaga muda di desa lebih tertarik bekerja di kota daripada menjadi petani.
Alih fungsi lahan akibat adanya pertumbuhan kota yang mengarah di perbatasan desa-kota. Tata cara dan pola hidup masyarakat kota cenderung mengubah masyarakat desa. Pencemaran lingkungan, meningkatnya pengangguran, pembangunan tidak terkendali, dan berkurangnya bahan pangan. Dampak positif interaksi desa dan kota bagi kota. 1. Tercukupinya kebutuhan pangan bagi penduduk kota yang berasal dari desa. 2. Jumlah tenaga kerja di kota yang melimpah. 3. Produk-produk kota dapat dipasarkan di desa. 4. Peluang untuk berwirausaha yang luas. Dampak negatif interaksi desa dan kota bagi kota. Yang pertama, ada penduduk desa yang datang ke kota menimbulkan tanpa keahlian permasalahan. Yang kedua, penduduk berpendapatan rendah sulit memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, nilai lahan di kota mahal. Warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak huni. Yang keempat, terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali. Lanjut ke peran desa dalam pembangunan. Yang pertama, ada sebagai penghasil bahan baku untuk kegiatan di kota. Yang kedua, sebagai penyedia tenaga kerja yang dibutuhkan di kota. Yang ketiga, menjadi destinasi tujuan pemasaran hasil produksi industri di kota. Yang keempat, sebagai tempat tujuan untuk wisata yang dimanfaatkan oleh masyarakat kota. Lalu ada peran kota dalam pembangunan. Yang pertama, sebagai pusat pendidikan yang dibutuhkan masyarakat desa. Kedua, sebagai pemasok barang-barang industri yang dibutuhkan di desa. Yang ketiga, sebagai pusat pemerintahan, berbagai kebijakan yang diambil dapat mempengaruhi pembangunan desa. Yang keempat, sebagai pusat informasi dan perkembangan teknologi yang hasilnya dibutuhkan oleh desa. Pengertian alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan merupakan sebuah konsekuensi atau akibat dari adanya perkembangan suatu kota. Lalu ada pengertian zona interaksi. Zona interaksi merupakan ruang atau lokasi tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antar objek. Macam-macam zona interaksi. Ada dua macam-macam zona interaksi. Yang pertama, zona interaksi desa dan desa. Yaitu interaksi desa dan desa biasanya berlangsung pada kegiatan yang berhubungan dengan tradisi, adat istiadat, atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua, ada zona interaksi kota dan kota, yang artinya interaksi kota dan kota berlangsung pada kegiatan-kegiatan di bidang industri dan jasa. Lalu ada faktor penyebab interaksi desa dan kota. Ada 3 faktor penyebab interaksi desa dan kota. Yang pertama, region complementary atau wilayah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Yang kedua, ada intervening opportunity atau kesempatan intervensi. Kesempatan antara yang merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tujuan. Yang ketiga, spatial transferability atau kemudahan perpindahan ruang. Yang artinya biaya angkutan atau biaya transportasi yang memindahkan manusia, barang, gagasan, dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudahan dan kelancaran prasarana transportasi antara wilayah seperti kondisi jalan, relief yang dilewati, jumlah kendaraan, dan sebagainya. Zona interaksi desa dan kota. Terdapat bagian zona interaksi desa dan kota menurut Bintarto di samping. Keterangannya, yang pertama ada city. City adalah kota, inti kota atau urban. Yang kedua suburban atau subdaerah kekotaan. Yang ketiga ada suburban fringe atau jalur pinggir daerah subkekotaan. Yang keempat ada urban fringe atau jalur pinggir daerah kekotaan. Yang kelima ada rural urban fringe atau jalur pinggir desa dan kota. Yang keenam ada rural atau desa. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.